Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah statika dan dinamika mesin, ya, walaupun di dalam masa pandemi yang belum berakhir ini. Nah, semoga walaupun belajarnya dari rumah tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu, ya, sebagai kewajiban seorang muslim, ya, untuk belajar sampai akhir hayat. Baik belajar ilmu agama, ilmu dunia, ya, gitu. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang statika partikel, atau kita belajar tentang gaya-gaya yang bekerja, ya, pada partikel yang statis atau diam. Nah, pada malam ini kita akan membahas gaya-gaya yang bekerja pada partikel yang bergerak atau kinematika, ya. Jadi itu, ya, malam ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB, kemudian gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu karena jika kita mati di dalam dunia ini, ya, partikel atau benda itu bergeraknya beraneka macam, ya. Salah satunya ada yang bergerak lurus, ya, kemudian ada jatuh, kemudian ada juga melingkar dan lain sebagainya, ya. Kalau melingkar itu nanti kaitannya dengan pusaran, ya, itu. Nah, kita akan membahas malam ini akan kita fokuskan pada gerak lurus. Nah, gerak lurus itu nanti dibagi menjadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah peraturan, ya. Baik, yang pertama yaitu gerak lurus beraturan. Nah, ini merupakan gerakan benda dalam lintasan garis lurus, ya, dengan kecepatan tetap pada selang waktu tertentu. Nah, jadi benda ini bergerak pada lintasan garis lurus, ya, atau tidak berbelok dengan kecepatan tetap atau V-nya itu 0 pada selang waktu tertentu. Nah, GLB atau gerak lurus beraturan ini didasari oleh hukum Newton yang pertama, ya. Sehingga di sini didapatkan sigma F sama dengan 0. Nah, dapat ditulis secara sistematis dengan rumus di bawah itu, ya. V sama dengan S per T. Nah, V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Waktu yang diperlukan untuk sebuah partikel bergerak sampai ke titik tujuan. Nah, kemudian untuk mencari jarak atau S, ya, sama dengan V kali T atau kecepatan dikali waktu. Nah, kemudian hubungan V dengan T, nah, atau hubungan kecepatan dengan waktu. Nah, ini bisa dilihat, ya. Ini ada contoh mobil yang melaju dengan kecepatan V, kemudian dia juga dipengaruhi oleh waktu. Jadi kecepatan dan waktu itu ada hubungannya, ya, itu. Nah, sehingga pada tabel ini, ya, bisa kita amati, ya, ini tabel, mohon maaf kok tabel, grafik V dan T atau grafik kecepatan dengan waktu. Nah, jadi ketika mobil itu digas, ya, tanpa tanpa adanya perubahan kecepatan, atau misal gas itu kita tahan dengan kecepatan 30 km per jam, maka di sini bisa disebut V-nya itu konstan, ya, pada jarak T0 sampai dengan T ini, ya, T ujung ini, atau misal di sini adalah T 1 menit, ya, maka di sini bisa dikatakan V-nya itu konstan, ya. Nah, beda lagi apabila ada perubahan kecepatan, mungkin dipercepat maupun diperlambat karena pengereman, ya. Nah, maka kecepatan gerak lurus beraturan selalu konstan, ya.
ini selalu diingat ya, kecepatan gerak lurus beraturan selalu konstan atau V-nya sama dengan konstan. Nah, saat kecepatannya konstan dan tidak akan berubah, maka nilai percepatannya sama dengan 0. Ya, ini ya. Nah, kalau kecepatannya konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Walaupun kecepatannya tetap, jaraknya akan selalu bertambah seiring waktu. Ya, jadi kalau gasnya itu kita tahan 50 km per jam, tidak ada penurunan kecepatan atau kenaikan kecepatan, maka dikatakan percepatannya atau A-nya itu sama dengan 0. Ya. Dan jaraknya akan juga bertambah. Ya. Itu. Kecuali kalau mobilnya itu direm mendadak dan benar-benar berhenti, maka jaraknya akan menjadi 0. Ya. Itu nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya tentang perlambatan. Ya, jadi intinya, jika V-nya konstan, maka percepatannya atau A-nya ini sama dengan 0. Itu. Nah, ini contoh soalnya ya. Seorang pengendara sepeda ya, bersepeda selama 2,5 jam. Ada lintasan lurus. Ya. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Berarti yang ditanya adalah S ya, atau jaraknya. Nah, maka kita gunakan rumus kecepatan ya, yaitu untuk mencari jarak sama dengan S sama dengan V kali T. Nah, kecepatannya kan tadi 18 km per jam ya. T-nya adalah 2,5. Nah, maka tinggal dikalikan 18 kali 2,5 ketemu 45 km ya, jarak yang ditempuh oleh pengendara sepeda tersebut. Nah, ini contohnya untuk apa namanya? GLB itu memang masih sama seperti dulu ya pada saat sekolah karena memang kaitannya dengan kecepatan, jarak dan waktu. Ya, jadi gerak lurus beraturan, tidak bertambah percepatannya ya karena V-nya tetap. Nah, kemudian yang selanjutnya itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya, adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Nah, tadi kan kecepatannya konstan ya. Dan sekarang percepatannya yang konstan atau tetap. Nah, pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak mobil ya, yang mengalami kecepatan dipercepat. Berarti ada apa ya, akselerasi gas ya, ketika akan menyelip atau menyusul kendaraan lain, atau saat mobil mengalami kecepatan diperlambat. Ya, contoh ketika mau menyelip, depannya ternyata ada mobil ya di jalan tol itu yang reteng ke kanan, maka harus direm mendadak itu. Maka di sini kecepatannya diperlambat ya, yang konstan saat mobil hendak berhenti. Nah, jadi ada kecepatan yang dipercepat dan ada kecepatan yang diperlambat. Nah, karena GLBB memiliki kecepatan yang tidak konstan dan percepatan yang konstan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Ya. V tidak boleh sama dengan konstan. Ya. A sama dengan konstan. Berarti kecepatannya itu tidak boleh sama dengan konstan, A-nya malah harus sama dengan konstan atau percepatannya konstan atau tetap ya. Itu. Nah, kemudian bisa kita amati pada grafik GLBB ini ya. Ini merupakan grafik ya perbandingan yang A itu adalah dipercepat ya. Yang A ini adalah dipercepat, kemudian yang B itu adalah diperlambat. Nah, ini
semisal kita mulai dari titik nol ya, sebuah mobil dipacu pada landasan balap ya dari start, kemudian gasnya digaspol, cret ya. Ini ada peningkatan kecepatan ya, V-nya meningkat, juga waktunya bertambah ya. Nanti ada pertambahan jaraknya juga. Nah, ini namanya apabila grafiknya terbentuk naik seperti ini ya. Ini namanya dipercepat ya. Ada perubahan V ya yang semakin meningkat. Nah, kalau V-nya ini menurun ya, menurun dan juga waktunya bertambah, ini namanya diperlambat karena ada penurunan kecepatan ya. Pada titik-titik garis grafik ini sampai bawah. Itu ya, ini grafik untuk dipercepat, ini grafik untuk diperlambat. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk persamaan GLBB sendiri dapat dinyatakan pada rumus yang ada di bawah ini. Ya. Pemilihan tanda positif dan negatif bergantung pada keadaan percepatan dipercepat, plus ini kalau dipercepat itu plus, dan percepatan diperlambat. Dalam kurung ini min. Ya, kalau dipercepat itu ininya berubahnya jadi plus. Yang digunakan itu plus. Ya. Kalau ternyata diperlambat, maka yang digunakan adalah min. Yang negatif ini yang bawah. Maka ini simbolnya bisa plus, bisa min. Tergantung soal atau kasusnya. Dia dipercepat atau diperlambat. Ya. Kalau dipercepat, sininya positif. Ya. Kalau diperlambat, sininya negatif. Itu. Ini semuanya juga seperti itu. Plus, min, plus, min, plus, min. Nah, ini untuk persamaan mencari kecepatan akhir saat waktu tertentu atau waktu yang sudah ditentukan. T itu kan waktu ya. Itu. Jadi ini untuk mencari kecepatan akhir saat waktu tertentu atau waktu yang telah ditentukan pada suatu kasus. Nah, kemudian di sini merupakan rumus untuk mencari perpindahan benda saat waktu tertentu atau waktu yang telah ditentukan. Ya. Nah, kemudian yang bawah ini merupakan untuk apa ya namanya perbandingan atau untuk mencari kecepatan maupun jarak. Ya. Ini yang rumus ini. Ya. Nah, ini merupakan variabelnya. Ya, tadi kan rumusnya untuk ini ya bisa kalian lihat pada slide yang ini. Nah, V itu adalah kecepatan, A itu percepatan, sigma X itu atau delta X ya mohon maaf bukan sigma delta X itu perpindahan, delta T itu perubahan waktu, VT itu kecepatan akhir atau kecepatan pada saat waktu sekon ya atau meter per sekon, V0 itu kecepatan awal, T itu waktu, dan S itu jarak tempuh. Ya, ini variabelnya. Variabel dari ketiga rumus yang tadi. Nah, kemudian untuk contoh soalnya, ya, untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan minimal 25 meter per sekon. Ya. Apabila mesin pesawat mampu menghasilkan maksimal percepatan sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat, berapakah panjang, ini mohon maaf ya, panjang ya, bukan panjang ya. Berapakah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti. Jadi mau terbang ya. Ini variabelnya berarti kita apa namanya? Tahu untuk kecepatan minimal pesawatnya 25 meter per sekon dan percepatan mesinnya yaitu 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jawabannya kita tulis dulu diketahui. V0-nya kan berarti dari pesawat itu diam ya. Ini dihitung V0 ya. Sebelum lepas landas, sebelum bergerak itu V0 pesawatnya, maka di sini
V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Ya. Kemudian pesawat tersebut membutuhkan kecepatan minimal 25 meter per sekon untuk lepas landas atau mulai terbang dari landasan. Ya, ketika rodanya terangkat dari landasan itu minimal kecepatan pesawat adalah 25 meter per sekon. Jadi di sini VT-nya ya adalah 25 meter per sekon. A-nya atau percepatan mesinnya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ditanyakan S. Nah, karena di sini rumusnya yang variabel rumusnya yang diketahui adalah V0, VT, dan A, maka kita gunakan rumus yang nomor 3. Ya. Ini kan ada VT, V0, dan A kali S. Ya. Kita masukkan saja VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Maka untuk mencari S tinggal dipindah pindah apa namanya? Pindah posisi ya. Yang S-nya jadi sini, V-nya sama VT-nya, V0-nya, mohon maaf, VT-nya dikurangi V0 ya, kuadrat, dibagi 2A, karena kan ini perkalian ya. 2 kali S yang 2A-nya jadinya pindah ruas, jadi dibagi. Maka rumusnya jadinya S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat bagi 2A. Nah, ini hasilnya 625 karena V0 kuadrat itu hasilnya 0 ya, dikurang V0 kuadrat tadi 0, kalau VT-nya 25 kali 25 ya, hasilnya kan 625. 625 kurangi 0 itu hasilnya 625 masih tetap. Ya. Ini 2, kemudian kali A. A-nya di sini 1,5. Ini mohon maaf saya salah tulis ya. Bukan 2,5 tapi 1,5. Maka di sini hasilnya 3. S-nya sama dengan 625 dibagi 3. Nah, ketemu 208,33 meter. Jadi minimal panjang landasannya itu supaya pesawat bisa lepas landas adalah 208,33 meter ya. Itu untuk apa namanya contoh suatu kasus atau soal GLBB ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.